Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar unit 4, tapi ini untuk kelas SD ya. My Next Words Grade 4 Students Book for Elementary School. Ini untuk anak SD kelas 4. Ini buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021. Nah, sudah pernah kita bahas dimulai unit 1 sampai 3. Nah, sekarang mari kita bahas unit 4. Cici, nah lihat dulu ya, kita amati dulu ya gambarnya. Lihat di sini ada Cici sedang membantu ibunya menggoreng ikan ya. Nah, Cici cooks in the kitchen. Cici memasak di dapur ya. Nah, lihat gambarnya. Nah, ini lucu sekali ya, ada kucingnya. Kemudian, nah di halaman selanjutnya, look and say. Look and say itu lihat dan katakan. Look, lihat, berarti ini ada gambar, ingin diamati, ingin dilihat. Kemudian say, ingin dikatakan. Jadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh gambar ini? Nah, di sini ada bacaannya. Mr. Ilham reads a book in the living room. Nah, ini di sebuah ruang tengah ya, Mr. Ilham. Reads berarti ia membaca sebuah buku in the living room. Mr. Ilham membaca sebuah buku di ruangan tengah. Ya, living room ini adalah ruangan tengah. Oke, mungkin sebaiknya kita tulis dulu artinya ya, supaya bisa diingat. Cici memasak di dapur. Nah, ini judulnya ya. Nah, kemudian yang gambar tadi, kalau yang ini, lihat dan katakan. Ya, berarti ini diminta untuk melihat gambarnya dan katakan. Oke. Kita sebutkan dulu, kemudian kita tulis. Tadi kita sudah sebut ya, jadi di sini kita tulis Mr. Ilham membaca sebuah buku, karena ada a book ya, sebuah buku di, kita ke bawah saja, di ruangan tengah atau ruang tamu juga boleh ya. Living room boleh ruang tamu, boleh ruang tengah. Kemudian di sini ada gambar seorang anak menonton televisi ya. Ini di sini disebut Joshua, berarti ini anak bernama Joshua. Joshua menonton televisi setiap hari Sabtu. Berarti di sini ditulis Joshua menonton TV setiap hari Sabtu. Iya. Oke. Nah, ini gambar 3 ini. Siapa ini yang sedang tidur? Iya, ini adalah Cici sedang tidur di kamarnya. Cici tidur di kamar tidur. Oke. Nah, mari kita amati lagi kalimatnya kembali. Untuk di sini, Mr. Ilham reads. Nah, ini ada kata kerja. Kenapa ini ditambahkan S? Kemudian a book in the living room. Nah, kalau kita lihat sama-sama, di unit 4 ini menggunakan simple present tense. Kita tulis di sini ya. Ini adalah bentuk simple
present tense. Kenapa demikian? Karena setelah kita melihat ya di kata kerjanya ini untuk orang ketiga untuk tunggal ya dia menggunakan S ya. Jadi untuk sama juga dengan yang ini, kebiasaan yang ia lakukan sehari-hari. Jadi kalau untuk di simple present tense itu dia menggunakan jadi pola kalimatnya untuk simple present tense itu subjek tunggal ya. Jika objeknya dalam kalimat merupakan objek tunggal atau singular subject ya, yang seperti ini, bisa membuat kalimat simple present tense dengan rumus. Kita tulis rumusnya di sini. Subjek ditambahkan verb 1 dalam kurung S atau ES. Iya. Nah, jadi lihat ya, yang mana disebut subjek? Mr. Ilham ya, ini subjek ya. Kemudian yang mana yang dikatakan verb 1? Ini verb 1 ini kata kerja ya. Ini verb 1-nya adalah read ya, yang ini. Kita gambar dulu, kita garis bawahi, ini adalah verb. Ya, ini adalah verb 1. Nah, ditambahkan S ya untuk objek dalam kalimat merupakan objek tunggal atau singular subject. Nah, untuk ini bedanya ya. Untuk Mr. Ilham read ditambahkan S. Kalau untuk di sini Joshua, kenapa ada ES di sini? Nah, mari kita tambahkan, mari kita lihat S, ES. Jadi biasanya untuk huruf akhiran H ya. Untuk akhiran H ini tidak ditambahkan S ya, tapi ditambahkan ES ya. Oke. Nah, jadi kita tulis di sini untuk akhiran huruf H, S, Z, dan X, ya, biasanya pakai ES, ya, untuk verbnya. Jadi, ya, ES, ya. Nah, kalau yang lain, ya, kalau untuk yang lain, dia menggunakan untuk kata-kata, ya. Jadi untuk yang lain pakai pakai akhiran S saja, ya. Nah, di sini dilihat, ya, kalau akhirannya huruf P pakai akhiran S, ya. Kecuali untuk huruf yang ada di sini biasanya memang menggunakan akhiran ES ya. Oke. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, di gambar selanjutnya ini sedang ingin mandi ya. Joshua takes a bath every day. Nah, Joshua takes a bath every day. Joshua mandi setiap hari. Nah,
perlu diketahui juga, simple present tense itu adalah kejadian yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Ya, kebiasaan yang dilakukan setiap hari atau berulang-ulang, ya. Seperti yang ini contohnya everyday, ya selalu mandi setiap hari. Kemudian di sini gambarnya Mrs. Neneng cooks in the kitchen. Cooks in the kitchen. Mrs. Neneng memasak di dapur. Mrs. Neneng, ini ibunya Cici ya. Mrs. Neneng memasak di dapur. Ya. Oke, gambar berikutnya. Cici. Nah, ini. Lihat ya. Cici doesn't study every evening. Nah, ini dia sedang belajar, tapi di kalimatnya Cici tidak belajar setiap malam. Ya, jadi mungkin pada saat ada PR baru belajar. Nah, untuk yang kata negatif yang menggunakan kata doesn't atau don't, maka kata kerjanya tidak pakai es ya, tidak pakai es lagi atau es. Ini artinya Cici tidak belajar setiap hari. Oke. Nah, apakah masih ada gambar yang lain? Nah, ini masih ada gambar yang lain, masih banyak ya. Cici and her mother cook in the kitchen. Lihat di sini, Cici and her mother cook in the kitchen. Nah, ini bukan lagi subjek tunggal, makanya cook di sini tidak ditambahkan s. Jadi di sini Cici dan ibunya, ini sudah lebih dari satu orangnya ya. Cici dan ibunya memasak di dapur. Oke. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Cici dan keluarganya having dinner every day. Nah, Cici dan keluarganya makan malam kita kasih ke bawah saja ya, setiap hari. Oke. Kemudian, nah ini mereka belajar bersama. Kalau yang ini tadi ya Cici dan keluarganya ya, berarti Cici ada 3 bersaudara ya. Nah, mereka makan nasi, terus ada ayamnya ya, ada ikannya. Oh ya, ini kita tidak tahu ya makanannya apa, tapi yang kita ketahui tadi Cici ini sedang membantu ibunya menggoreng ikan. Berarti di sini ada ikannya ya. Nah, kemudian Joshua and Matt don't study in the living room. Joshua dan Made tidak belajar di ruang tamu. Berarti mereka belajarnya di mana ini? Mari kita lihat gambarnya. Mereka belajar di bedroom, di kamarnya. Mungkin kamarnya salah satunya Joshua kah? Atau di kamarnya Made, ya. Oke. Nah, untuk di sini kita selesai dulu ya. Nanti kita akan lanjut kembali halaman selanjutnya. Ya, ini untuk halaman 37. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.